Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ramadhani Fadilah, NIRM 0101201192 dari kelas TAN 7B. Nah, pada video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi Penyuluhan Pertanian dengan tema penerapan pemuliaan tanaman dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. Pendahuluan. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya tanaman padi merupakan tanaman yang banyak diambil hasilnya untuk diolah menjadi beras. Dengan demikian, seperti yang kita ketahui, di Indonesia itu terjadinya pertumbuhan populasi yang sangat cepat dan terus bertambah tiap tahunnya, serta adanya tantangan iklim yang menyebabkan negara Indonesia berada pada titik kritis yang memerlukan perhatian untuk segera diatasi, karena tidak terpenuhinya kebutuhan akan hasil produksi terhadap kebutuhan dari penduduk di negara kita ini. Selanjutnya, dampak krisis petani terhadap ketahanan pangan. Krisis petani di Indonesia tentunya berdampak langsung terhadap ketahanan pangan. Mengapa demikian? Karena penurunan produktivitas pertanian akibat faktor seperti perubahan iklim, kemudian harga input yang tinggi, dan keterbatasan akses terhadap teknologi itu dapat mengakibatkan ketergantungan negara kita itu terhadap impor padi terus dari negara luar ke negara kita, sehingga berpotensi memicu terjadinya kenaikan harga pangan di negara kita ini dan mengancam ketersediaan pangan bagi masyarakat. Nah, oleh karena itu, kesejahteraan petani menjadi faktor kunci dalam mempertahankan ketahanan pangan nasional. Selanjutnya, peran penyuluh pertanian. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran penyuluh pertanian, yang mana penyuluhan pertanian sendiri merupakan alat kebijakan yang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mendorong, untuk mengimbus perkembangan di sektor pertanian. Nah, peran penting penyuluh pertanian dalam pembangunan sektor pertanian ini terletak pada sifatnya, yakni sebagai agen perubahan yang secara langsung berinteraksi dengan petani. Nah, melalui perannya tersebut, itu diharapkan para penyuluh mampu untuk mengantisipasi kebutuhan pangan, kebutuhan pembangunan pertanian, dan melaksanakan penyuluhan itu dengan disiplin dan tentunya tanggung jawab. Jadi, petani itu perlu diberikan informasi terkini untuk dapat memberikan informasi tersebut kepada petani, dan tentunya petani sendiri dapat termotivasi dengan konsisten dan memiliki jiwa komitmen yang tinggi dalam upaya untuk meningkatkan produksi padi. Selanjutnya, salah satu cara ataupun teknik dalam mengantisipasi terjadinya krisis pangan guna mewujudkan ketahanan pangan nasional ini yakni dengan konsep pemuliaan tanaman. Jadi, pemuliaan tanaman ini merupakan pemuliaan tanaman yang melibatkan seleksi dan penggabungan sifat genetik untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan untuk mempertahankan ketahanan pangan. Jadi program pemulihan tanaman ini merupakan program yang sangat relevan dalam mendukung keberhasilan sistem pertanian. Mengapa demikian? Karena dengan penerapan pemulihan tanaman ini itu dapat menciptakan varietas unggul, varietas baru, varietas yang bervariasi yang tentunya memiliki potensi untuk meningkatkan ketersediaan pangan secara positif. Nah, salah satu teknik dalam konsep pemulihan tanaman ini yakni teknik pemulihan tanaman secara konvensional, itu secara alami, contohnya persilangan alami dan buatan, kemudian secara modern, itu contohnya rekayasa genetik. Nah, salah satu contoh dari konsep pemulihan tanaman ini adanya varietas baru, varietas unggul, yakni pada tanaman padi, varietas Impari 64.
Jadi diharapkan dengan adanya varietas-varietas ini seperti Inpari 64, kemudian Inpari 33, Inpari 32, Inpari 31 itu diharapkan mampu meningkatkan produktivitas tanaman padi di Indonesia sehingga dapat mengurangi ataupun meminimalisir terjadinya krisis pangan di negara kita ini. Selanjutnya di sini ada 7 penerapan pemulihan tanaman, yakni yang pertama itu ada pengembangan varietas unggul, kemudian yang kedua ada peningkatan resistensi terhadap hama dan penyakit, dan yang ketiga itu ada adaptasi tanaman terhadap perubahan iklim. Nah, tentunya dari ketiga hasil penerapan pemulihan tanaman ini itu diharapkan mampu untuk menerapkan konsep yang keempat, yaitu mampu meningkatkan kualitas hasil panen. Kemudian yang kelima itu ada pengembangan tanaman yang efisien dalam penggunaan sumber daya. Di sini itu diartikan bahwasanya kita dalam melakukan budidaya itu untuk sumber daya yang diperlukan pada tanaman itu terukur. Seperti contohnya kebutuhan airnya, kemudian kebutuhan akan pupuk pada tanaman itu sendiri dan sebagainya. Kemudian yang keenam itu percepatan siklus pemulihan. Nah, percepatan siklus pemulihan itu maksudnya dari konsep pemulihan tanaman ini kita dapat menciptakan tanaman yang unggul itu dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya itu yakni dengan teknik pemulihan tanaman secara modern. Contohnya rekayasa genetik seperti kutu jaringan seperti itu. Itu dalam waktu yang singkat dapat menciptakan varietas yang unggul dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian yang ketujuh itu diversifikasi tanaman pangan. Nah, tentunya dalam menerapkan pemulihan tanaman ini tidak luput dari yang namanya tantangan seperti itu. Jadi, adapun tantangan penyuluhan pertanian dalam penerapan pemulihan tanaman ini ada 10. Yakni yang pertama itu keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dari penyuluh, kemudian keterbatasan akses informasi, kemudian ketidakpastian pasar dan kebutuhan konsumen. Seperti yang kita ketahui bahwasanya penduduk di negara kita ini tuh terus meningkat, terus terjadi perubahan seperti itu. Sehingga petani sendiri juga kewalahan gitu, tidak mengetahui berapa ton yang harus mereka produksi tiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan kita. Sehingga tidak terjadinya yang namanya krisis pangan tersebut. Kemudian ketidaksetaraan akses informasi, yang mana akses informasi tiap orang-orang itu kan berbeda gitu. Jadinya diharapkan dalam memberikan informasi, dalam memberikan motivasi kepada petani itu tentunya itu harus satu tujuan seperti itu sehingga terjadinya kesetaraan akses informasi yang diberikan penyuluh kepada petani. Kemudian yang kelima itu ada tantangan finansial, kemudian adanya tantangan terhadap perubahan iklim dan keanekaragaman pesisir. Nah, ini dia tadi, perubahan iklim ini tentunya eh, meskipun kita telah melakukan pemulihan tanaman yang katanya tadi itu dapat meningkatkan ataupun menjadikan tanaman itu tahan terhadap resistensi hama dan penyakit, tentunya dengan perubahan iklim itu tanpa kita sadari dapat terjadinya serangan hama akibat perubahan iklim tersebut. Dan yang kemudian yang ketujuh itu adanya perubahan dari kebijakan pemerintahnya serta resistensi terhadap perubahan-perubahan yang dijelaskan tadi. Selanjutnya di sini ada strategi yang harus dilakukan penyuluh pertanian dalam pelaksanaan penerapan pemulihan tanaman. Yang pertama itu tentunya ada komunikasi yang mudah dipahami. Nah, ini sangat tepat ya, karena ketika seorang penyuluh itu menyampaikan informasi yang mudah dipahami, sehingga petaninya itu tidak bosan seperti itu. Informasi yang diberikan itu tidak monoton, karena penyuluhnya sendiri juga dapat menyampaikan informasi yang mudah dipahami, singkat tapi tepat dan jelas tentunya. Kemudian yang kedua itu demonstrasi lapangan. Demonstrasi lapangan ini juga sangat dibutuhkan
Karena petani sendiri itu dapat melihat secara langsung konsep dari pemulihaan tanaman ini sendiri dan bagaimana sih perubahan yang terjadi antara tanaman yang belum mengalami pemulihan tanaman dengan tanaman yang mungkin masih secara tradisional seperti itu. Kemudian yang ketiga itu dibuatnya pelatihan ataupun workshop untuk memotivasi petani dalam menerapkan pemulihan tanaman. Kemudian ada pendekatan berbasis masalah. Nah, di sini itu pendekatan berbasis masalah tentunya ketika ketika penyuluh terjun ke lapangan, tentunya penyuluh harus mengetahui apa sih masalah yang dihadapi petani. Tentunya informasi yang diberikan penyuluh itu sesuai dengan masalah yang dihadapi petani, sehingga petani sendiri itu dapat menjawab tantangan-tantangan ataupun hambatan ataupun kendala ataupun bumerang yang mereka hadapi di lapangan seperti itu. Kemudian yang kelima ada pemanfaatan teknologi. Kemudian yang keenam itu menjalin kemitraan dengan pihak yang terkait. Terus selanjutnya yang ketujuh itu pemberian reward ataupun penghargaan ya kepada petani. Nah, tentunya ini tuh sangat penting dilakukan dalam kegiatan penyuluhan. Itu karena dengan kita memberikan reward, tentunya itu memberikan semangat kepada petani ketika kita melakukan penyuluhan, tentunya mereka termotivasi gitu kan. Mereka bersemangat karena mereka telah diberikan sertifikat seperti itu, penghargaan dari kitanya seperti itu. Kemudian yang ke-8 itu menggunakan cerita petani yang telah sukses dalam penerapan pemulihan tanaman. Sehingga mereka juga dapat lebih termotivasi lagi gitu dengan berbagai strategi yang kita berikan, dengan berbagai strategi yang diberikan penyuluh pertanian, tentunya petaninya sendiri dapat termotivasi, termotivasi dan akhirnya mereka mau menerapkan. Kemudian yang ke-9 itu ruang diskusi dan forum. Nah, ini juga sangat penting karena di sini dapat terjadinya tukar pikiran ya, terjadinya feedback antara penyuluh dengan petani. Kemudian yang ke-10 itu ada evaluasi ataupun untuk mengetahui sejauh mana sih kegiatan penyuluhan itu berhasil seperti itu. Sehingga apabila telah diketahui itu diharapkan dapat menjadi perbaikan kegiatan penyuluhan ke depannya. Nah, baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Sebelum saya akhiri, di sini saya telah menyimpulkan ya beberapa yang sangat penting tentunya dalam pemulihaan tanaman ini, dalam konsep pemulihaan tanaman terkait mewujudkan ketahanan pangan. Yang mana penerapan pemulihaan tanaman itu sendiri memiliki dampak yang positif sebagai strategi yang relevan dan penting dalam upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan. Nah, untuk implementasi dalam pemulihaan tanaman itu sendiri, itu menjadi kunci untuk memastikan ketersediaan sumber daya tanaman yang tangguh dan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Sehingga itu berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk saya dan tentunya untuk kita semua. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.